show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Help me today, show me the way, one day at a time. Help me today, show me the way, one day at a time. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap
bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami mau bersama-Mu, terbang tinggi bersama-Mu, Yesus Tuhan. Perlindungan kami, kekuatan kami, Tuhan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Oh, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali pagi hari ini saya Pendeta Walden dapat menyapa Anda, dan saya berdoa hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semuanya, di mana sepanjang hari ini kita melihat betapa Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya mengajak kita
sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum lebih jauh kita melangkah memasuki hari ini. Saya akan mengambil bacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 6. Kita akan baca mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Perlengkapan rohani. Ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Seringkali kita mendengarkan penjelasan dalam khotbah dari ayat tentang perlengkapan rohani ini, saudara. Dan pagi hari ini saya akan mengulas sesuai dengan konteks keadaan yang sedang kita hadapi. Kalau bicara tentang perlengkapan senjata rohani yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini adalah perlengkapan seorang tentara ketika dia pergi berperang dengan baju zirah, dengan pedang, dengan semua perlengkapan untuk dia menghadapi sebuah peperangan. Tetapi hari ini kita melihat ketika kita Indonesia dilanda oleh COVID-19, kita melihat ada orang yang kurang lebih berpakaian yang tidak lazim. Ya, khususnya para medis ya, gugus tugas COVID-19, mereka berpakaian dengan APD lengkap, lalu kemudian itu saya lihat berlapis-lapis, butuh beberapa menit untuk mengenakan perlengkapan mereka sebelum mereka bertugas, dari dalam sampai keluar, dan ya, itu untuk keamanan, karena ternyata kalau selama ini orang pergi ke rumah sakit, itu cari sembuh. Sekarang orang bisa sakit karena dia pergi ke rumah sakit. Keadaannya menjadi seperti itu. Nah, para petugas memakai perlengkapan baju yang lengkap sesuai dengan SOP. Karena mereka menghindari serangan dari virus yang ada di depan mereka, di sekitar mereka. Lalu itu kemudian kalau kita yang bukan para medis, kita masuk di dalam new normal, kita memakai masker misalnya seperti ini ya. Memakai masker, lalu kemudian ada semacam ketopong, face shield di sini ya. Saudara punya ini, Gereja Allah Baik baru merilis ini ya. Bagus sekali, karena perlindungan darah Yesus itu sudah diberikan kepada kita. Ini ada tulisan di depan, seperti ini. Ini menjadi proteksi bagi kita. Dan memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi di alam yang nyata, Rasul Paulus mengatakan peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan virus-virus. Walaupun kita harus berhati-hati, waspada ya kan. Kita memakai masker dan sebagainya itu bukan karena kita takut. Karena kita waspada dan ada orang-orang di sekitar kita yang juga kita jaga. Tetapi Rasul Paulus menekankan di sini bahwa sejatinya musuh kita itu bukan yang kelihatan, virus itu kelihatan lewat mikroskop ya. Atau apapun yang ada di dalam dunia ini, dia mengatakan musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, penghulu. Lawan kita itu iblis yang mengacau balaukan semuanya. Sehingga kemudian orang hari ini itu tidak bisa beribadah dengan enak. Dalam tanda petik, walaupun saya menikmati ibadah yang enak di gereja saya melalui live streaming, begitu kan? Beberapa waktu yang lalu teman saya sharing dengan saya,
Dia seorang diaken di sebuah gereja dan dia terkejut karena ada jemaatnya yang mengatakan kepada dia, waduh ternyata enak ya kalau hari Minggu kita tidak ke gereja loh, coba seperti itu. Saya tidak harus bangun pagi-pagi dan menyiapkan segalanya, merasa nyaman. Dan kemudian banyak orang yang berkata mereka tidak nyaman dengan ibadah live streaming dan lain sebagainya. Strategi penguasa di udara iblis sebenarnya tujuannya adalah ingin memisahkan kita dari Tuhan. Ingin memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Ingin menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Iya kan? Firman Tuhan bilang jangan biasakan diri untuk menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Iblis tujuannya dengan kita jauh dari ibadah, kita menjadi lemah, kita jauh dari Tuhan, iman kita drop, lalu kemudian kita mudah dikalahkan. Kita mudah terhilang dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita mengerti bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, dan kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah dikalahkan. Bahkan tidak bisa dikalahkan, justru kita yang mengalahkan kuasa kegelapan. Nah, tadi di dalam atribut perlengkapan senjata rohani, itu Rasul Paulus menjelaskan banyak hal. Ada ketopong, ada ikat pinggang, ada baju sirah, dan kasut, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya akan menyoroti satu ayat terakhir di dalam ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ini jadi berkat banget buat saya. Awal-awal pandemi ini ada, gembala saya telepon saya, video call, dan setelah mendoakan, tanya keadaan dan lain sebagainya, beliau menasihatin untuk kalau belum cuci tangan, jangan berani-berani menyentuh area muka, mata, yang ada apa itu ya, jaringan-jaringan lunak begitu ya, mata, hidung, lalu mulut. Gatal atau apapun, mungkin kita memakai tisu atau lebih baik tidak digaruk sebelum kita mencuci tangan. Kenapa? Karena ternyata penularannya dari situ. Iblis itu bekerja dari situ. Iblis itu bekerjanya dari situ ya. Virus itu dipakai untuk menyerang orang percaya dan masuknya itu dari situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian kita disarankan untuk mengamankan bagian itu dengan apa? Masker. Lalu kemudian sekarang lebih lagi face shield dan sebagainya. Kita pakai itu untuk mengamankan supaya dropletnya itu enggak kemana-mana. Seperti itu kan? Nah ternyata ketopong keselamatan dan pedang roh yang mengcover bagian yang rawan untuk diserang. Kalau arti rohaninya ini kan pikiran sebenarnya. Pikiran kita itu firman Allah. Tetapi saya mau nyatakan bahwa betul firman Allah itu adalah covering bagi kita. Perlindungan bagi kita. Bagaikan ketopong. Saudara kalau seorang prajurit mungkin kena di bagian yang lain yang bukan alat vital di tubuhnya. Sesuatu yang vital. Dia masih bisa melanjutkan peperangan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah kepala kena, ya kan? Karena tidak memakai ketopong. Atau seperti ketopongnya Goliat ada bolongan di tengah, ya kan? Seperti itu. Kalau kena itu kepala, habis dia. Dan iblis hari-hari ini, penguasa-penguasa di udara itu menyerang pikiran kita. Ya kan? Ada begitu banyak orang yang putus asa. Ada begitu banyak orang yang menyerah kepada keadaan. Lalu kemudian mereka tidak lagi menjadi orang beriman. Karena orang beriman salah satu cirinya, orang beriman itu dari perkataan-perkataan mereka yang masih memiliki harapan. Walaupun keadaan berbeda dengan kenyataan. Begitu ya, tetap memperkatakan harapan-harapan, memperkatakan firman, memperkatakan kepercayaan. Tetapi banyak sekali orang Kristen hari-hari ini kehilangan iman. Yang diserang apa? Pikirannya, logikanya. Waduh. Ini kalau lockdown ini sampai Juni, Agustus, ekonomi hancur nih. Waduh sekarang ini tinggal mengais sisa-sisa. Ada tabungan sedikit, ada deposito sedikit. Setelah ini seperti apa?
Lalu ketika pikiran mulai memikirkan itu dan tanpa iman karena tidak ada ketopong keselamatan, firman itu tidak tinggal dalam roh kita, pikiran kita. Ketika serangan itu datang, kita gampang tumbang. Akhirnya apa? Kemudian kita menjalani kehidupan di masa new normal ini bukan kehidupan yang normalnya sebagai anak Tuhan. Iya kan? Menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang yang sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Pikiran kita itu udah kena serangan, tidak ada ketopong. Tidak ada firman yang mengcover pikiran kita. Saya membiasakan diri saya untuk punya bacaan tahunan secara runtut. Hari ini saya di Pengkhotbah pasal yang ke-6. Tadi saya merenungkan luar biasa firman Tuhan ya. Ada orang yang dikaruniai segalanya. Dia memiliki segala yang diingininya, tetapi dia tidak dikaruniai untuk menikmati. Saya bersyukur. Saya tidak memiliki segala yang kuinginkan, tetapi saya menikmati segala yang saya terima dari Tuhan dengan sukacita dan bahagia. Begitu kan? Kemarin Pengkhotbah pasal 5 itu bicara tentang hati-hati dengan nazar kita. Setiap hari saya secara runtut membaca firman, mendisiplin diri. Dan tidak banyak, 1 pasal, 2 pasal. Dan sepanjang tahun seperti itu. Ketika firman itu terus menjadi makanan kita setiap hari, itu bagaikan ketopong di kepala seorang tentara yang mengamankan dia dari setiap serangan. Serangan yang mematikan. Firman Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara berkata, iya Pak saya butuh firman Tuhan tapi tidak enak ibadah online itu. Saya pakai HP saya kadang-kadang lowbat Pak. HP saya juga HP yang tidak terlalu jelas gambarnya dan seterusnya. Kalau firman itu penting tapi ya saya tidak nyaman, saya suka ibadah di gereja. Aduh banyak yang ngomong begitu sama saya. Saya lebih senang Pak di gereja saya tidak bisa menikmati ibadah online. Tapi waktu di gereja mereka online ya dulu. Nah itu koreksi bagi kita semuanya. Dan di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 sampai 17, di sana dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, perhatikan sekali lagi, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Lihat betapa pentingnya iman dan firman Allah untuk bersinergi membuat kita menjadi pribadi yang memenangkan pertempuran melawan keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Lalu kalau firman itu menjadi begitu penting dalam hidup kita, bagaimana mestinya kita merespon firman? Secara singkat saya sampaikan. Yang pertama, mungkin selama ini firman itu hanya kita dengarkan, kemudian kita mengaminkan, tetapi kemudian setelah itu kita lupa dan kita tidak pernah saya pakai istilah memfollow up firman itu. Bagaimana firman itu supaya sungguh-sungguh menjadi ketopong keselamatan, membangkitkan iman dalam hidup kita, sehingga kemudian kita dapat memadamkan semua panah api si jahat dari mana saja. Virus nggak kelihatan itu saya katakan seperti panah api, tetapi itu tidak akan tembus karena ketopong kita itu dahsyat dan luar biasa. Iya kan? Nah, kita harus merespon firman yang pertama, kita harus menerima firman itu. Yang pertama kita harus menerima memang. Karena dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saya tidak jelaskan konteksnya, tetapi di sini ada kalimat firman itu harus diterima. Untuk supaya firman itu berkuasa melakukan sesuatu dalam hidup kita. Apakah ada orang yang menolak firman? Ada yang terang-terangan. Wah apa itu? Ya frontal ya. Tetapi ada juga yang dalam hati, masa iya sih? Masa iso gitu kan kalau orang di sini. Terima dulu. Kalau enggak masuk akal, itu karena akal kita yang enggak bisa menampung firman, bukan firmannya yang keliru. Terima dulu, terima. Maka firman itu kemudian akan mulai menjadi sesuatu dalam hidup kita. Dan konteksnya di sini menjadi ketopong
yang melindungi pikiran-pikiran kita dari serangan-serangan panah api dari si jahat itu. Yang kedua, bagaimana firman itu menjadi ketopong keselamatan yang mengcover kita dari serangan penguasa-penguasa di udara, memperkatakan. Mulai memperkatakan firman. Matius 4, Tuhan Yesus memberi contoh. Ketika iblis mulai mencobai dia, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah saudara, apa situasimu hari ini? Perkatakan firman yang sesuai dengan kondisi yang sedang engkau hadapi. Maka saya percaya firman itu akan menembus bagian yang mustahil. Dan bagian yang mustahil itu menjadi mungkin. Karena firman Allah itu berkuasa. Dan yang ketiga, setelah kita menerima firman, memperkatakan firman, kita harus melakukan firman itu. Karena ketika firman itu hanya kita terima, hanya kita perkatakan, tapi kita tidak melakukannya, tidak akan terjadi apa-apa. Orang yang menerima, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan di dalam Lukas 6, ayat 47, di sana dikatakan begini. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, berarti mendengar itu menerima ya juga ya. Serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ketika kita menerima, memperkatakan, merilis firman, mendeklarasikan firman, itu bagus, membangkitkan iman, ya kan? Lalu bagaimana firman itu bisa digenapi dalam hidup kita? Ketika kita mulai melakukannya. Karena ketika orang mendengar dan melakukan firman, dia memiliki dasar kehidupan yang kuat. Iya kan? Di dalam Lukas 6 ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan, orang yang mendirikan rumah di atas batu, itu ketika air bah, banjir melanda rumah itu tidak goyah. Apa yang sedang terjadi itu datangnya itu melanda, ya tidak tiba-tiba sih kita sudah tahu, tetapi seperti air bah, dan kalau kita tidak punya dasar yang kuat, keadaan ini bisa ngabisin kita semuanya. Tetapi orang yang menerima firman, memperkatakan firman, melakukan firman, mereka lah yang dapat bertahan melawan tipu muslihat, sehingga kemudian keadaan yang mengubah segalanya, tatanan, kebiasaan, ya kan? Tadinya kita ketemu orang salaman, tadinya kita ngobrol dekat face to face atau apa segala macam, sekarang berubah segalanya. Semua keadaan itu termasuk ibadah yang online itu tidak akan pernah mempengaruhi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup ini. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Dasarnya apa? Firman yang kita terima, yang kita perkatakan, yang kita lakukan. Dan itulah yang dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan, ketopong yang melindungi kepala kita dari serangan-serangan yang mematikan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman yang diperkatakan, itu kita menyerang musuh saudara, seperti pedang yang menyerang musuh kita. Firman yang diperkatakan itu seperti pedang yang menyerang, dan seperti ketopong yang melindungi kita, dan kita aman. Setiap hari, banyak waktu di rumah, stay at home, ya kan? Work from home, segala macam dilakukan di rumah. Banyaklah meluangkan waktu untuk baca firman. Nggak ngapa-ngapain, masa nonton terus, nonton berita, nonton, bosen. Banyak waktu luangkan untuk membaca firman. Sebab firman ini berkuasa mengubah segalanya dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya berdoa masa yang sedang kita hadapi ini, itu tidak melemahkan kita, mengalahkan kita, tetapi justru kita menjadi semakin lebih dewasa, lebih kuat, siap dengan tantangan yang lebih besar dari ini. Kenapa? Karena dasar di mana kita membangun rumah rohani kita itu kokoh. Saya tidak dapat membayangkan kalau yang lebih besar dari ini yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kalaupun itu diizinkan terjadi, itu artinya Tuhan mengukur kualitas pondasi kita itu kuat menghadapi badainya. Jadi jangan takut. Selama ada Tuhan bersama dengan kita, kita pasti aman. Keluarga kita aman, anak-anak kita aman, masa depan kita aman. Ya,
Dan masa depan yang Tuhan sediakan itu bukan cuma penuh dengan harapan. Bagi pelaku firman, masa depan itu juga penuh dengan garapan, saudara. Banyak yang digarap, banyak proyek. Karena bagi Allah itu tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur ada firman-Mu yang setiap saat menjadi makanan rohani bagi kami. Menguatkan tubuh rohani kami sehingga segala tipu muslihat iblis tidak bisa menjatuhkan kami, tidak bisa menipu kami, karena firman itu menjadi ketopong. Dapat menghindarkan kami dari serangan-serangan di pikiran kami, dan firman itu menjadi pedang roh, sehingga kami dapat menyerang balik musuh kami dan mengalahkannya. Dan kemenangan yang besar itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyediakan masa depan bagi setiap kami. Covid ini tidak akan pernah mempengaruhi firman-Mu dan janji-Mu untuk digenapi dalam hidup kami. Karena bagi-Mu segalanya mungkin. Terima kasih Tuhan, kami sedang berjalan menuju masa depan itu. Sepanjang hari ini kami menyerahkan apa yang kami kerjakan. Ini tangan kami angkat kepadamu. Berkatilah, sehingga apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Dan sepanjang hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Sepanjang hari ini, firman Tuhan itu yang menjadi perenungan kami. Mendatangkan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kami. Mengubah keadaan kami semakin hari, semakin naik, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya diberkati sepanjang hari ini. Mari bersama-sama katakan, amin.